Pernah gak sih kalian perhatiin kalau di TikTok, konten yang berbau sensual itu selalu ramai banget penontonnya. Kalau buka kolom komentar, bukannya dapat insight atau edukasi yang baru, kita malah nemu komen yang isinya candaan berbau seksual. Atau bahkan rayuan yang kadang bikin heran teman-teman. Ditambah lagi, gak jarang kita lihat beberapa kreator yang awalnya tampil tertutup, bahkan berhijab, tapi setelah jumlah followersnya naik, mereka mulai tampil lebih terbuka dan bahkan terkesan menggoda. Nah, kalau main di X yang dulunya yaitu Twitter, berita-berita yang trending seringkali gak jauh dari bahasan seputar konten sensual. Nah, kalau kalian scroll di waktu-waktu tertentu, misalnya tengah malam atau pagi hari, nah kita bisa nemu orang yang terang-terangan jual jasa open BO atau VCS ya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa konten seperti ini mendominasi? Dan kenapa banyak perempuan mau membuat konten sejenis itu? Nah, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia pernah terpapar konten pornografi online. Meskipun pemerintah sudah berusaha memblokir banyak situs yang menyediakan konten pornografi itu, orang tetap punya cara untuk mengaksesnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, di media sosial, konten yang terkesan sensual dan provokatif justru makin banyak ditemukan. Konten yang menampilkan bagian tubuh, gaya menggoda, atau kata-kata yang memancing perhatian cenderung lebih mudah viral. Dan banyak anak di bawah umur mulai ikut-ikutan membuat konten seperti itu ya teman-teman. Nah, perkembangan ini sebenarnya tidak lepas dari pertumbuhan media sosial juga sih. Terutama TikTok yang dalam 5 tahun terakhir tumbuh sangat pesat. Tren joget-joget yang awalnya terlihat simpel, berubah jadi kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan gaya yang lebih terbuka dan terkadang provokatif teman-teman. Nah, tentu saja gak semua konten seperti ini ya. Tapi jumlahnya yang terus meningkat gak bisa dipungkiri. Sayangnya, platform seperti TikTok bukan hanya ditonton orang dewasa, anak-anak pun banyak yang aktif di sana. Dan makin banyak dari mereka yang akhirnya terpapar konten dewasa ini, teman-teman. Akibatnya, anak-anak jadi lebih cepat terbuka dengan hal-hal seksual, entah lewat komentar, candaan, atau bahkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka. Nah, kenapa sih banyak orang yang tertarik menonton konten sensual seperti ini? Nah, menurut aku, ketertarikan terhadap sensualitas sebenarnya alami dan bisa dijelaskan dari sisi psikologis maupun biologis. Nah, manusia itu kan makhluk visual dan secara evolusi, penampilan fisik sering jadi indikator kesehatan reproduksi atau ketertarikan. Nah, selain itu, otak kita juga punya kecenderungan mencari kesenangan instan yang dalam psikologi dikenal dengan konsep hedonic adaptation. Nah, saat kita menonton konten dengan unsur sensual ini, otak kita merespons dengan menghasilkan dopamin, hormon kebahagiaan yang bikin kita merasa senang atau puas secara instan. Nah, di sisi lain, ada juga faktor FOMO atau fear of missing out, di mana orang merasa tertarik pada konten yang sedang tren atau viral. Nah, konten sensual seringkali dikemas dalam tantangan atau tren di media sosial. Jadi, orang-orang merasa perlu ikut serta, baik dengan menonton maupun berpartisipasi. Lalu, kenapa banyak perempuan membuat konten sensual? Jawabannya tidak sederhana. Ada yang melakukannya karena nyaman dengan tubuh mereka dan ingin mengekspresikan diri, namun sebagian juga sadar bahwa konten semacam ini punya potensi besar untuk viral. Nah, di dunia media sosial ini, jumlah pengikut dan tingkat interaksi adalah aset berharga. Popularitas di platform seperti TikTok bisa membuka peluang endorsement, kolaborasi, bahkan pekerjaan. Nah, dalam hal ini, konten sensual kadang dianggap sebagai jalan pintas untuk mendapat pengikut dan ketenaran. Statistik juga menunjukkan bahwa akun yang sering memposting konten sensual memiliki pertumbuhan pengikut lebih cepat daripada akun yang memposting konten biasa. Nah, fenomena ini sebenarnya juga erat kaitannya dengan dinamika sosial dan ekonomi tentunya. Di masyarakat patriarki, tubuh perempuan seringkali dipandang sebagai objek. Namun, ketika perempuan menggunakan tubuh mereka sendiri di media sosial, ada pergeseran kendali. Mereka tidak lagi sekedar objek yang dilihat, tapi menjadi subjek yang mengatur bagaimana tubuh mereka ditampilkan. Nah, namun ini juga bisa menjadi pedang bermata dua, karena di satu sisi mereka mendapatkan perhatian dan pengaruh, tapi
Tapi di sisi lain, mereka juga bisa terjebak dalam ekspektasi pasar yang menuntut penampilan semakin provokatif tentunya. Nah, di sini kapitalisme juga berperan besar, teman-teman. Karena algoritma platform seperti TikTok mendorong konten yang menghasilkan interaksi tinggi. Dan konten sensual ini biasanya gampang menarik penonton dan mendapatkan komentar. Jadi, otomatis algoritma akan lebih sering merekomendasikannya, menciptakan siklus yang tak terputus tentunya. Nah, di dalam pemasaran ada prinsip sex sells, yang artinya daya tarik seksual bisa meningkatkan penjualan atau popularitas. Prinsip ini sekarang banyak diadopsi di media sosial oleh individu maupun perusahaan untuk menarik perhatian. Di TikTok misalnya, joget dengan pakaian terbuka atau gaya menggoda bisa mendapatkan jutaan penonton dalam waktu yang sangat singkat. Algoritma yang mendorong konten dengan interaksi tinggi makin memperkuat fenomena ini, sehingga konten sensual lebih mudah viral. Ini adalah contoh nyata, teman-teman, bagaimana prinsip sex sells di dunia digital bekerja dengan sangat efektif. Nah, namun fenomena ini juga membawa dampak yang lebih luas. Di satu sisi, banyak kreator yang merasa bahwa konten sensual adalah cara mereka mengekspresikan diri dan merayakan tubuh mereka. Namun, ada juga ekspektasi pasar yang menuntut mereka untuk terus membuat konten yang lebih menggoda agar tetap relevan. Bagi perempuan, ini bisa jadi tantangan besar karena mereka seringkali menerima pujian dan kritik dalam waktu yang sama, yang mencerminkan standar ganda tentang tubuh perempuan di ruang publik. Nah, fenomena ini juga menunjukkan ketimpangan gender yang sudah lama ada. Ketika perempuan membuat konten sensual, mereka seringkali mendapatkan kritik atau stigma yang lebih besar dibanding laki-laki yang melakukan hal serupa. Ini sesuai dengan teori dari Laura Mulvey, yang menyatakan bahwa media seringkali mempresentasikan perempuan sebagai objek pandangan laki-laki. Nah, hal ini juga terlihat di TikTok, di mana perempuan lebih sering dinilai berdasarkan penampilan dibandingkan aspek lain dari konten yang mereka buat. Nah, pada akhirnya, maraknya konten sensual di TikTok adalah refleksi dari banyak dinamika sosial ya guys ya. Mulai dari faktor ekonomi, psikologis, hingga budaya. Baik penonton maupun kreator terlibat dalam siklus yang saling mempengaruhi. Bagi sebagian orang, fenomena ini mungkin menguntungkan. Tapi bagi banyak orang, terutama anak-anak dan remaja, dampaknya bisa sangat negatif. Nah, apakah tren ini akan terus ada? Jawabannya sangat mungkin ya. Selama media sosial dan tren budaya pop terus mendukungnya, teman-teman. Namun, sebagai pengguna media sosial, kita perlu lebih kritis terhadap apa yang kita konsumsi dan bagikan. Media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berekspresi secara bebas, tapi kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam tren atau ekspektasi yang justru bisa membatasi kita. Nah, itu pandangan aku tentang fenomena ini ya. Kalau kalian punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.